termasuk melakukan keburukan. Misalnya banyak di antara kaum muslimin juga, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, yaitu orang-orang yang masih merokok misalnya. Mereka memberi alasan ini kan makruh, ya makruh. Tapi itu semua perkara yang buruk, khabis, ya. Allah mengharamkan sesuatu yang buruk, ya. Harusnya ia berusaha untuk meninggalkannya dan memohon kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, bukan justru dengan menentang atau melawan, membantah orang yang menasehatinya. Terkadang mudah tersulut emosinya orang perokok ketika diberi nasihat seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i liridwanih wal hadi ila ihsanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang tiada terhingga, yang tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat tersebut satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka pastilah kalian tidak akan bisa menghitungnya secara rinci. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa meneladani beliau. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan izin Allah, alhamdulillah pada hari ini, ya, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Imam Syafi'i di perumahan Latansa ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu membahas bab-bab atau kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita sudah sampai kepada bab muraqabatullah, atau beliau menulis dengan judul Babul Muraqabah, yaitu sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai keadaan, di berbagai tempat. Itu adalah sikap muraqabatullah. Di antaranya firman Allah menegaskan hal ini, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ilmu Allah selalu membersamai kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, ke arah mana mata kita ini melihat, ya, hati ini berdetik untuk apa, berniat apa di dalam hati kita, terbersit untuk melakukan apa di dalam hati kita. Pastikan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, wala fis sama, termasuk di langit, ya, tidak akan ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimulakan oleh Allah, ayat-ayat tadi adalah di antara ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai pendahuluan, ya, sebagaimana sistematika beliau dalam menulis kitab ini selalu diawali dengan ayat-ayat Al-Quran, baru menjelaskan tentang atau memaparkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang dibahasnya. Hari ini kita masih berada di dalam bab kelima. Bab kelima dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, setelah sekian lamanya ini, ya, setahun lebih, 2 tahun bahkan, ya, itu masih di bab 5. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkannya, masuk ke hadis yang kelima, tetapi saya akan mengingatkan ada hadis yang keempat kemarin yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r, yang artinya adalah sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan dosa yang di hadapan kalian itu terlihat tipis, kecil seperti rambut,
kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Sedangkan kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengatakan justru kami menganggap amalan-amalan tersebut ketika kami berada di masa Rasulullah SAW itu, semua yang kalian anggap ringan itu adalah hal-hal yang dapat membinasakan. Itu kami menganggapnya seperti itu. Jadi sesungguhnya ini menegaskan bahwasanya Anas bin Malik ini menyampaikan pada generasi setelah setelah masa Rasulullah SAW sudah tidak ada, ya, yaitu karena memang Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keberkahan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberkahi umur yang panjang, kemudian memiliki banyak keturunan. Itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memiliki banyak anak, banyak rezeki. Beliau adalah sahabat yang mendapatkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia menegaskan kalian ini yang ada di zaman ini, ya, saat itu, ya, sungguh kalian menganggap perkara-perkara itu sebagai perkara yang kecil, dosa-dosa kecil di mata kalian. Kalian menganggap kecil itu semuanya, sedangkan kami menganggapnya itu perkara yang besar. Ya, sekecil apapun dosa, kami dulu menganggapnya itu adalah perkara besar yang justru dapat membinasakan. Ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Di dalam pembahasan ini kita memberikan contoh pada waktu yang lalu, yaitu tentang orang banyak menganggap masalah sholat berjamaah itu perkara yang ringan, ya, perkara yang tidak mendapatkan perhatian lebih. Bahkan banyak orang mengatakan, buat apa saya sholat berjamaah? Yang penting kan saya sholat menjalankan sholat itu, ya kan tidak penting saya sholat di rumah atau di masjid. Sedangkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perkara yang besar, ya. Sholat itu perkara yang besar, bukan perkara yang ringan, ya. Oleh karenanya disebutkan Abdullah ibn Maktum ketika saat itu mengadu kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna bil Madinah katsiratul hawam wassiba. Di Madinah ini banyak binatang-binatang buas, ya, sesuatu yang membahayakan ketika di jalan. Kemudian bolehkah aku untuk tidak mendatangi masjid? Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Wahai Abdullah bin Maktum, kau mendengar azan? Sang muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, ya, mari menuju salat, hayya 'alal falah, mari datangi, ambil kemenangan itu, ambil kebahagiaan itu. Maka kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum mengatakan, iya ya Rasulullah, na'am, saya mendengarkannya dengan jelas itu. Fahayyahalah, kalau begitu ya pergi, ya. Padahal Abdullah bin Maktum adalah orang yang buta. Orang yang buta saja diminta untuk tetap pergi ke masjid, ya. Sedangkan orang sekarang menganggapnya itu kan cuma sunnah, ya. Itu adalah diantara bentuk menganggap sesuatu yang kecil padahal nilainya besar, ya. Nilainya itu sangat besar. Adapun untuk berkaitan dengan sesuatu yang dianggap kecil saat ini padahal ia adalah dosa besar, ya, dan itu dianggap dosa besar memang, terutama pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sikap tabarruj, wanita yang berdandan menampakkan diri, menampakkan auratnya, ya, segala lekak-lekuk tubuhnya, keindahan auratnya ditampakkan sehingga memang sengaja dalam rangka mengundang syahwat lawan jenisnya, yaitu laki-laki yang non mahram yang kita bicarakan di sini adalah seperti itu. Maka tabarruj ini adalah di antara contoh dari sekian contoh pelanggaran yang saat ini kalau kita lihat di masyarakat di sekitar kita, ya, bahkan saudara-saudara kita kaum muslimat tidak mengindahkan hal ini. Hadahunallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semuanya. Mereka sungguh menganggap ini ringan. Mereka menampakkan bagian rambutnya, bahkan ada yang banyak yang tidak menutupi kepalanya. Bukan hanya kepalanya, bagian-bagian tertentu, ya, kakinya ditampakkan, tangannya, ya, sampai sikunya ditampakkan. Bahkan sekarang ini juga banyak yang sudah sampai lengannya dilihat jadi konsumsi publik, ya. Jadi
sesuatu yang dilihat secara massal. Sedangkan itu sudah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sinfani min ahli nar, yaitu ada dua golongan dari penduduk neraka. Lam arahuma qaumun ma'ahum, lam arahuma, yang belum aku pernah lihat sebelumnya. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang memang hobinya memukul manusia, memang kesenangannya itu memukul manusia. Ya, ada kelainan psikis seperti ini ya, ada kelainan dalam dirinya, ada yang tidak sempurna dalam diri, ada yang tidak benar pada dirinya, suka menzalimi orang lain. Itu adalah diantara kezaliman yang menjadi sifat dari salah satu penduduk neraka. Yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyatun. Yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tetapi seolah-olah telanjang seperti itu. Ya, berlenggak-lenggok, ya, mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhun al-jannah wa la yajidna rihaha. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ya. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan bahkan mencium aroma surga pun mereka tidak diperkenankan. Ya. La yujadu min masirati kadza wa kadza, sedangkan aroma surga itu tercium selama perjalanan sekian-sekian, yang menunjukkan saking jauhnya itu sudah tercium aroma surga. Nah, orang-orang di antara dua bentuk orang ini tidak mendapatkan keutamaan tersebut, ya, dihalangi untuk mendapatkan itu. Ya, maka ini adalah hal yang menjadi musibah saat ini, yaitu tabarruj, ya, tabarruj, yaitu menampilkan sesuatu yang tidak diperkenalkan, ya, yang tidak diperkenankan untuk diperlihatkan kepada non mahramnya. Dan banyak tentunya hal yang lainnya yang saat ini sudah menjadi bahkan sesuatu yang dianggap biasa, seperti suap menyuap, ya, contek mencontek, itu ya, ghibah satu dengan yang lainnya. Oh, saya cuma ini aja kok, ya, padahal ghibah tetapi tidak mau merasa kalau dirinya melakukan ghibah terhadap orang lain. Bahkan juga ada yang mudah-mudah untuk bersumpah menyebut nama Allah, wallahi billahi, demi Allah, padahal ia berdusta, ya. Dan masih banyak hal-hal yang dianggap remeh, ya, yang dianggap ringan dosanya itu, ya, termasuk melakukan keburukan. Misalnya banyak di antara kaum muslimin juga, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, yaitu orang-orang yang masih merokok misalnya. Mereka memberi alasan ini kan makruh, ya, makruh. Tapi itu semua perkara yang buruk, khabis, ya. Allah mengharamkan sesuatu yang buruk, ya. Harusnya ia berusaha untuk meninggalkannya dan memohon kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, justru dan bukan justru dengan menentang atau melawan, membantah orang yang menasehatinya. Terkadang mudah tersulut emosinya orang perokok ketika diberi nasihat seperti itu, ya. Dan tugas kita hanya menyampaikan dan kita mendoakan. Dan doa yang paling bagus itu adalah doa zahrul ghaibi, yaitu doa yang tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Misalnya kita saat ini punya keluarga yang masih merokok misalnya, atau tetangga masih merokok, sudah teman-teman kita masih melakukan itu. Hal yang terbaik dari kita adalah mendoakan mereka, tidak usah di hadapannya. Kita ketika berdoa dalam sujud kita, dia di tengah malam, ya, maka tanpa sepengetahuan mereka, kita dengan tulus ikhlas mendoakan mereka agar terlepas dari perkara itu, ya, agar dibukakan hati mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk itu. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk saudaraku ini, jauhkanlah dia dari sesuatu yang buruk, dari kebiasaan buruknya. Subhanallah, da'watu zahril ghaibi mustajabah, atau kama qala, doanya orang, ya, kaum muslimin mendoakan saudaranya kaum muslimin yang lain dalam kebaikan tanpa diketahui si orang yang didoakan itu, maka itu adalah sesuatu yang mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu di antara hal yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, bukan dengan mencelanya, bukan menjadikan menjadi sesuatu pembicaraan, oh si fulan masih merokok, tidak perlu. Yang penting kita
memberikan nasihat, dan kemudian jangan lupa tidak boleh mengandalkan dengan usaha kita. Usaha yang pertama kali adalah tawakal Allah, yaitu bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah hamba, ya Allah berikanlah petunjuk kepada saudaraku ini. Nah, jadi seperti itu. Ini perbedaan antara zamannya Anas bin Malik di masa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dan masa setelahnya. Itu berbeda. Apalagi kita yang sudah 1400 tahun yang lalu, ya, yaitu jarak kita antara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kemundurannya bisa diprediksi seperti apa, ya, bisa dikira-kira seperti apa. Ya, maka selalu kita memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan dalam keimanan kita, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, ya, kuatkanlah, teguhkanlah hati kami ini dalam keimanan, dalam ketaatan, ya, dalam kesabaran, dalam keikhlasan, semuanya. Ya, seperti itu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu adalah di antara doa yang lain. Maka seluruh kaum muslimin selalu mengindahkan firman Allah, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yaitu orang yang selalu menganggap besar, yang mengagungkan syariat-syariat Allah atau syiar-syiar Allah. Seluruh perkara yang diperintahkan oleh Allah itu pasti adalah kebaikan. Yang diharamkan oleh Allah pasti akan mengundang keburukan. Untuk saat ini ataupun untuk nanti akan datang, pasti ada keburukan di situ kalau dilanggar, ya. Sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah kalau diterjang, diterobos, maka pasti akan merugi dia di dunia ini, di alam kubur, dan di hari akhirat nanti. Waliyadzubillah. Adapun seluruh perkara yang diwajibkan, seluruh perintah-perintah Allah, yaitu melalui firman-firmannya atau melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak termaktub di dalam Al-Quran, maka pastikan perintah-perintah tersebut membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu adalah salah satu bentuk sifat Allah, Rahim, Hakim, ya. Ada semuanya di situ. Allah sangat sayang terhadap hambanya. Tidak mau melihat hambanya merasakan kesulitan, merasakan kepahitan di dunia maupun di akhirat. Makanya diberikan perintah itu tujuannya adalah untuk supaya bahagia, dan diberikan larangan-larangan untuk dijauhi adalah demi keamanan, demi kenyamanan, demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu adalah sifat Hakim dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Hikmah. Allah Maha Hikmah. Tidak ada satupun kebijakan atau aturan yang dibuat oleh Allah kecuali pasti bernilai kebaikan. Itu kata kuncinya. Ya, maka kaum muslimin, ya, tentu seharusnya yu'azzim sya'airallah, sebagaimana firman ayat tadi itu, ya. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ingat, setiap hal yang kecil yang datang dari Allah tidak pernah nilainya kecil, karena yang memberikan perintah itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar. Maka tidak mungkin zat yang maha besar mengeluarkan perintah dan nilainya kecil, tidak akan, ya. Karena yang memberikan adalah Al-Akbar, ya, Al-Azim, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, ya. Maka kita selalu melihat dari sudut pandang itu. Adapun segala dosa sekecil apapun, maka itu tidak pernah di mata kita seorang mukmin itu sebagai sesuatu yang kecil. Itu sesuatu yang besar. Karena sesungguhnya dosa-dosa atau kesalahan yang bernilai kecil, dianggap manusia kecil, kalau ditumpuk-tumpuk nanti bisa menjadi besar, ya, menjadi besar. Nabi SAW pernah mengingatkan, salah satu sifat dari seorang mukmin adalah innal mu'min yaradzunubahu ka'annaha qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin itu selalu melihat dosa-dosa di hadapannya, ya, yang ia pernah melakukannya itu seolah-olah dia duduk di bawah gunung, ya khafu an yaqa alaihi, gunung yang sudah siap untuk menjatuhi dia. Ini dosa sudah ada di atasnya. Gunung itu ibarat dosanya yang sudah siap membinasakannya. Itu seperti itu. Wa innal fajir, sedangkan orang-orang ahli maksiat
yara dzunubahu kadzubabin marra 'ala anfi. Sedangkan orang-orang fajir, ahli maksiat yang sudah terbiasa bermaksiat menganggap ya dosa sebesar apapun yang sudah numpuk bertumpuk-tumpuk dianggap seperti lalat yang nempel di hidung, dianggap ringan, sentuh begitu saja sudah hilang, ya seperti itu. Dan ada perkataan atau perumpamaan dari Rasulullah SAW tentang dosa-dosa besar, atau tentang dosa-dosa. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, jauhilah dosa-dosa yang diremehkan, jangan pernah meremehkan dosa. Fa inna ma masalu muhaqqiratiz dzunub kamasali qaumin. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil yang diremehkan itu seperti sebuah kaum nazalu batna wadin, seperti seumpama, yaitu seperti layaknya kaum yang singgah atau turun di sebuah lembah. Faja'a zaba'udin wa zaba'udin, kemudian masing-masing orang dari kaum itu meletakkan satu ranting kayu, satu dahan kayu, satu orang dahan kayu kecil. Kalau sudah terkumpul satu kaum, kalau ribuan manusia dalam satu kaum, ratusan ribu orang dalam satu kaum, berapa banyak kayu yang sudah dikumpulkan, nanti bisa menjadi api yang besar kalau dibakar, kan seperti itu. Jadi seorang meletakkan ranting yang kecil-kecil di sebuah lembah, kalau satu orang masih belum terlihat, ada 2 ranting, 3 ranting, 4 ranting, semakin banyak semakin menggunung. Coba kalau dibakar, dapat menyebabkan api yang sangat panas membara. Itulah perumpamaan dosa. Maka tidak boleh seorang muslim menganggap dosa kecil, ya. Selalu merasa waspada, selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Ada rasa takut pada dirinya, ya. Ada rasa takut pada dirinya. Sekecil apapun dosa, dia malu. Kalau sampai malu itu tidak muncul pada dirinya, maka nanti ia akan terus melakukannya, ya, terus akan melakukannya. Dan fitrahnya manusia kalau melakukan kesalahan sekecil apapun itu malu. Oleh karenanya orang ahli maksiat itu kalau mau berbuat maksiat pasti mengajak temannya supaya tidak malu dengan perbuatannya. Misalnya orang suka minum minuman keras, waliyadzubillah, ya, dia tidak mau sendirian, ngajak temannya supaya dianggap perbuatannya itu sesuatu yang tidak masalah, seperti itu, ya, tidak masalah. Agar dianggap seperti itu, maka mengajak teman-temannya, ya, yang sefrekuensi seperti itu. Jadi sesungguhnya di sini Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini agar salah satunya adalah membentuk rasa malu di dalam diri kita. Karena kalau sudah orang merasa diawasi oleh Allah, melakukan sesuatu yang dosa kecil sekalipun, ia sudah merasa diawasi dan malu kalau melakukan itu semuanya. Dan kalau sudah malu, dia akan menjauhi. Kalau orang tidak malu, ya, maka ketika rasa malu itu dicabut, ia akan terus-menerus melakukan dosa dan dosa. Awalnya dosa kecil, nanti sedang, naik level lagi ke dosa yang besar, ya, dan dosa yang terbesar, wal'iyadzubillah. Maka seperti itu. Hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yagharu, sungguh Allah itu cemburu, Allah itu marah. Wa ghairatullah ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi, sungguh kecemburuan Allah atau marah Allah itu ketika seorang mukmin, ya, mendatangi atau menerobos halal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaihi. Jadi ini menunjukkan sifat bahwasanya Allah memiliki rasa cemburu, rasa marah. Dan tentu sifat seperti ini yang sudah Allah sematkan pada dirinya itu kita imani, ya, dan selalu kalau kita bicara sifat Allah pasti berbeda dengan sifat yang ada pada manusia meskipun penamaannya sama, ya. Allah punya cemburu, Allah punya rasa marah, kita juga punya marah, punya rasa cemburu, tetapi berbeda. Allah punya sifat rahmat kepada siapapun, kita juga punya sifat rahmat, kasih sayang kepada sesama. Tentu rahmat Allah jauh lebih besar, seperti halnya ketika
Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada hamba yang bertobat kepadanya, ya, kemudian ada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang wanita yang mencari bayinya hilang di suatu peperangan, suatu peristiwa, dicari bayinya hilang kemana-mana, tidak ketemu. Kemudian ia ditakdirkan untuk menemui bayinya dalam keadaan selamat, digendong, disayang-sayang saat itu. Maka Nabi SAW mengambil perumpamaan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh sayangnya Allah, cinta Allah kepada hamba-hambanya itu jauh melebihi kasih sayang ibu tadi itu, ya, terhadap anaknya. Mana ada ibu yang tidak suka dengan anaknya? Ya, mana ada ibu yang tidak cinta, sayang dengan anaknya? Semua cinta kasih diluapkan untuk anaknya. Tidak ada yang bisa melebihi cintanya ibu kecuali Allah. Jauh tidak bisa dibandingkan. Cintanya Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Itu adalah sifat-sifat rahmat, ya, sifat rahmat Allah. Tentu berbeda dengan sifat rahmatnya manusia, ya. Ini adalah hal di dalam hadis ini disebutkan Allah memiliki kecemburuan, marah Allah itu, ya, kalau hambanya itu menerobos hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa di antara hal yang diharamkan Allah? Tentu banyak, ya, banyak hal yang diharamkan oleh Allah. Tadi kita sebutkan bahwasanya hal yang dihalalkan oleh Allah sebagai suatu hukum yang harus diindahkan itu pasti ada nilai kebaikan, pasti ada manfaatnya di situ, ya, dunia dan akhirat. Adapun segala yang diharamkan oleh Allah pasti ada mudarat jika itu diterjang. Orang diharamkan untuk minuman khamar misalnya, ada efek buruknya enggak terhadap manusia? Sangat ada sekali, dunia dan akhirat. Orang bisa lalai dengan sholatnya karena itu, salah semua sholatnya karena itu, ya. Sedangkan orang misalnya membaca surat Al-Fatihah salah dalam membaca ayatnya, itu sudah batal sholatnya. Bagaimana dengan orang mabuk, ya, sudah tidak terkendali, ya, tidak terkendali, pikirannya kemana-mana, tidak ada kekhusyuan di dalamnya, belum lagi itu mengundang emosi. Makanya banyak orang kalau mau melukai orang lain, misalnya mau melakukan keburukan itu biasanya dilakukan dengan apa? Ritual minum-minum dulu, ya, karena supaya akalnya tidak sehat. Padahal asalnya otaknya sehat, menjadi tidak sehat karena khamr itu, akalnya tidak waras karena itu, ya. Pasti ada keburukan. Termasuk adalah masalah hal yang dilarang oleh Allah di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, menyebutkan di antara contoh apa yang diharamkan oleh Allah dan membuat Allah itu sangat marah, sangat murka. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin aghyaru minallah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu." Tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang rasa marahnya itu lebih besar, lebih murka daripada yang Allah miliki kemurkaannya terhadap orang atau hamba-hambanya yang melakukan perbuatan zina. Dan di dalam firman Allah disebutkan, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, mendekati fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina melalui gadget misalnya. Hati-hati dengan memakai gadget, termasuk adik-adik sekalian, ya, alhamdulillah ada di pondok, ya, di pesantren, di lembaga seperti ini, insya Allah tidak boleh kan main HP, ya, alhamdulillah. Kalau pulang kalau pulang dikasih kesempatan, nah itu nanti hati-hati, ya, hati-hati, jaga diri. Banyak bertebaran, ya, orang-orang yang menampakkan auratnya, tabarruj, ya. Kemudian belum lagi punya kontak ini dan itu, ada teman di media sosial, hati-hati, ya, terutama dengan lawan jenisnya. Nanti melalui itu dulu kenalan sedikit, siapa namamu, nanti lama-kelamaan chatting terus kemudian berapa nomor WA-mu, seperti itu, beranjak seperti itu, ya. Setan tidak akan pernah berhenti, setan itu. Dan skenario atau apa yang sudah disusun strateginya oleh setan, iblis, ya, itu semuanya sudah tertata rapi semuanya.
Semua sudah ada divisi-divisinya. Oh, ini orang-orang yang rajin sholat misalnya, bagaimana menggodanya. Oh, ini orang-orang yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Maka ada masing-masing nanti seperti, oh ini ahli puasa. Dia mendekatinya atau menggoda manusia dengan cara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan pintu yang paling mudah adalah merusaknya melalui pintu syahwat. Ya, maka semoga Allah menjaga adik-adik sekalian, kita semuanya dijaga oleh Allah. Ketika sudah mendapati seperti itu, segera mengalihkan pandangannya, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian segera sholat, baca Al-Qur'an, ya, untuk terjauhkan dari situ. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena dia adalah perbuatan yang keji, ya, keji. Karena perzinahan itu memiliki mudarat yang banyak sekali. Kalau orang berzina, kemudian nanti pengaruhnya banyak. Ada muncul penyakit, ya, penyakit itu bermacam-macam muncul dari berzina. Ada orang yang hobi berzina, wala'iyadzubillah, ya, gonta-ganti pasangan, nanti akhirnya seperti itu. Ya, banyak mudarat-mudarat di dalamnya, ya. Apalagi yaitu yang kita kenal dengan apa itu, liwat, ya. Allah menegaskan atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, ya. Kata Nabi Lut, kalian kenapa kalian kok berani melakukan perbuatan liwat ini, yaitu kawin sesama jenis, ya. Sedangkan tidak ada satupun jin dan manusia yang melakukan hal yang seburuk itu sebelumnya, ya. Kalau sesama beda lawan jenis itu saja sudah dosa yang besar, wala'iyadzubillah, ya, apalagi kalau sesama jenis. Maka ini jemaah dimulakan Allah, dan marahnya Allah tentunya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa kadzalika aidan as-sariqah wa syurbul khamar wa kull maharim yagharullahu minha lakin ba'dal maharim takunu asyadda ghairatan min ba'd. Sesungguhnya setiap dosa itu nanti ada levelnya masing-masing, ya, dan itu berbeda marahnya Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Allah beda marahnya Allah terhadap orang yang melakukan pencurian, melakukan perzinahan, melakukan minum khamar, melakukan ghibah dan sebagainya, beda-beda. Tetapi intinya seluruh perkara yang itu sudah diharamkan oleh Allah dan tidak boleh diterobos. Kalau diterobos itu nanti akan membinasakan, yaitu akan berbahaya, berdampak buruk. Hadis yang terakhir kita baca, hadis yang keenam. Sekarang kita bicara tentang hadis kisah Israiliyat, ya, yaitu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu sami'an Nabi yaqul, pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna salasatan min bani Israel, ada dulu kisah, ya, ini kisah yang menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang Bani Israel. Yang satu adalah abros, orang yang kulitnya itu buruk, ya. Kulitnya itu buruk, ya. Mungkin semacam kusta atau yang penyakit kulit intinya. Ada yang belang-belang, ya, bisa jadi belang-belang seperti itu. Intinya tidak mulus begitu. Orang membencinya, tidak suka melihatnya. Adapun yang kedua, Bani Israel yang kedua adalah akro. Akro itu penyakit di kepala, bisa jadi seperti banyak koreng, tahu koreng, borok-borok di kepala, ya, seperti itu. Itu kan tidak nyaman dilihat itu, ya, tidak indah. Orang yang memiliki itu biasanya tidak nyaman karena malu dengan orang lain. Itu yang kedua, orang yang punya penyakit koreng, gampangnya begitu. Wa a'ma, yang ketiga adalah orang buta. Ya, aradallah an yabtaliyahum. Kemudian Allah menginginkan untuk menguji mereka semua. Fa ba'atsa ilaihim malakan, lalu mengirim kepada mereka seorang malaikat. Tapi sebelumnya kita berhenti dulu. Bani Israel itu turunannya Nabi Ishak, ya, turunannya Nabi Ishak dari Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu adalah keturunannya Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunannya Nabi Ibrahim. Berarti ya keturunan Nabi, ya. Semua Bani Israel adalah keturunannya Nabi Ibrahim, intinya itu, ya. Dan di dalam Al-Quran, dalam wahyu-wahyu Allah yang ada di Quran dan di hadis Nabi, itu akan kita banyak temukan ada kisah-kisah yang menceritakan orang-orang terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, ya, banyak cerita-cerita orang-orang terdahulu. Menceritakan tentang zamannya Nabi Sulaiman, orang-orang Bani Israel di masa Sulaiman, menceritakan orang Bani Israel di masanya Musa. Itu kan dijelaskan semua di masanya Isa, di Quran banyak. Ya.
penjelasan seperti itu. Dan kalau cerita tentang Bani Israel yang kita kenal dengan Israiliyat itu, yang menceritakan adalah Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, maka kewajiban kita mengimaninya. Ada yang kedua termasuk adalah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya bisa dijadikan hujjah di situ. Artinya dalam kategori bisa diterima karena ada hadis makbul, ada yang mardud. Kita bicara tentang hadis yang diterima, sudah tersortir. Ini sudah pada batasan bisa diterima, berarti tugas kita wajib mengimaninya. Adapun yang ketiga, ada kisah Israiliyat yang diceritakan oleh orang-orang Bani Israel sendiri, apakah melalui pendeta-pendeta mereka ya yang masih ada ya, nenek moyang mereka menceritakan itu, tapi tidak tidak muncul di Al-Qur'an, tidak muncul di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada dua cara kita atau dua sikap yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kalau kisah mereka itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi hukum-hukum Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu dibenarkan ya. Artinya kita tidak menyalahkan, iya, selama itu tidak menyalahi syariat agama Islam. Kalau jelas-jelas menyimpang, sesuatu menceritakan tentang penyimpangan sesuatu yang tidak masuk akal dan menyimpang, maka harus kita tolak. Seperti beberapa contoh adalah kisah tentang ini, ada Israiliyat dimasukkan biasanya masuk dalam beberapa kitab tafsir, yaitu ya, itu menyebutkan tentang malaikat itu diuji oleh Allah ya, karena para malaikat itu saat itu ya, para malaikat dalam Israel itu diceritakan, para malaikat di langit sana itu merasa heran ketika melihat kenapa sih manusia kok berbuat maksiat. Kemudian di antara mereka ada yang protes kepada Allah. Kata kuncinya sudah protes kepada Allah, ini sudah salah besar ini ya. Malaikat itu tidak pernah protes, tapi di bahasanya di situ malaikat protes kepada Allah. Kalau seandainya kami di sana ya Allah, tidak mungkin kami melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh Bani Adam, seperti itu, membentak Allah, protes kepada Allah. Sedangkan Allah mensifati malaikat, semua malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah, dan justru selalu melakukan apa yang diperintahkan. Tidak pernah ada yang terlalaikan. Diperintah apa pasti tunduk patuh kepada Allah. Kok bisa ada malaikat protes? Itu sudah tidak benar ya. Maka kalau ada cerita seperti ini, sudah, ini pasti sesuatu yang dusta ya, sesuatu yang dusta. Jadi seperti itu. Ya, adapun kalau ada cerita Israiliyat yang tidak ada di Quran, tidak ada di tidak melanggar syariat Allah, ya, maka tapi tidak ada sumbernya yang jelas, maka kita cukup berdiam diri saja di situ ya. Kita berdiam saja ya. Ya, kita berdiam saja. Karena tidak sampai merusak pada tataran akidah. Misalnya kisah Nabi Yusuf misalnya. Itu perempuan yang menggodanya siapa itu? Zulaikha. Itu juga pendapat Israiliyat ya, Zulaikha. Tetapi kan tidak sampai, yang penting kan saat itu intinya ada wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Adapun salah namanya tidak ada masalah di situ. Ini menurut orang-orang Bani Israel disebutkan Zulaikha namanya. Sudah, itu kan tidak ada hubungannya dengan masalah keimanan. Maka tidak mengapa di situ. Kita diamkan saja, tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Baik, ujiannya apa kepada 3 orang tadi itu? Yang pertama adalah diuji malaikat dengan menyerupai manusia mendatangi orang yang abros yang sakit kulit tadi itu. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaika, kamu mau apa? Apa sesuatu yang paling kamu cintai saat ini? Apa yang paling kamu inginkan? Launun hasanun wa jildun hasan. Saya ingin kulitku bersih, bagus, dan kemudian aku terlihat kulitku mulus, bersih, dan sebagainya. Intinya masalah kulitnya itu terselesaikan. Wa yadhabu anil ladzi qadironin nas. Seluruh hal yang membuat orang membenciku, mengolok-ngolokku, itu semuanya agar dihilangkan dariku. Famasahahu, kemudian malaikat tersebut mengusap orang tersebut, maka kemudian penyakitnya hilang dan menjadi sosok yang rupawan, kulitnya bagus sekali ya, mulus, cemerlang begitu ya.
Kemudian ditanya lagi, fa ayyul mal ahabbu ilaika? Kemudian harta apa yang paling kau inginkan saat ini? Al ibil. Saya menginginkan unta. Maka diberikan fa'u'tiya naqatan usyara, maka orang tersebut diberikan unta usyara. Usyara itu unta yang sudah 11 bulan mengandung, bunting, sudah tinggal 2 bulan lagi melahirkan, ya. Kalau manusia 9 bulan, kalau unta 13 bulan kurang lebihnya, ya. Tapi ini sudah dikasih binatang unta yang sudah hamil 11 bulan, sudah mau melahirkan berarti, ya. Al-usyara itu kita pernah mendengar di Quran, wa idzal isyaru uttilat, di surat At-Takwir, wa idzal isyaru uttilat, dan ketika unta-unta itu diabaikan, itu di hari kiamat. Hari kiamat, unta-unta yang menjadi harta mahal, apalagi kalau sudah mau melahirkan, itu kan yang paling dinanti itu. Nanti hari kiamat orang sudah tidak peduli lagi dengan unta yang nilainya seperti itu, dimuliakan di dunia karena nilainya yang begitu mahal, ya. Itu orang-orang sudah tidak peduli di hari kiamat nanti. Itu al-isyar, ya. Maka kemudian didoakan orang tadi oleh malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan keberkahan padamu. Fa'atal akra, kemudian orang yang memiliki sakit koreng, ya, di kepalanya, itu didatangi oleh malaikat tadi, ayyu syai'in ahabbu ilaika, dengan bertanya yang sama, kamu ingin apa yang paling kamu inginkan saat ini? Maka ia mengatakan, saya punya masalah di rambut, maka saya saat ini menginginkan rambut yang bagus, dan kemudian segala hal yang memperburuk kondisi rambutku ini dihilangkan. Maka itu diusap oleh malaikat tadi, dan pergilah atau hilanglah penyakit tersebut. Diberi rambut yang bagus sekali, ya. Kemudian ditanya berikutnya sama dengan pertanyaan tadi, sekarang harta apa yang paling kamu inginkan saat ini? Ia sekarang menginginkan sapi. Ia menginginkan sapi, fa'u'tiya baqaran hamilan. Ia diberikan sapi yang sudah bunting, tinggal melahirkan saja. Kemudian didoakan oleh malaikat, semoga Allah memberkahimu. Yang terakhir adalah mendatangi, malaikat tersebut beralih mendatangi orang yang buta. Ditanya dengan hal sama, apa yang kau inginkan? Dia menginginkan cuma satu, saya ingin dikembalikan penglihatanku ini saja, sehingga aku bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarku. Maka kemudian diusaplah orang tersebut dan matanya bisa melihat dengan normal. Ditanya kemudian berikutnya, harta apa yang paling kau inginkan? Ia tidak minta yang banyak, saya ingin kambing saja. Yang lain minta ibil, minta unta, minta sapi. Yang ini minta harta yang paling kecil, ghanam, yaitu kambing. Maka diberikan kambing yang bunting yang siap melahirkan. Singkat cerita, di sini kemudian masing-masing dari ketiga orang ini diberikan keberkahan oleh Allah, ya, diberikan kenikmatan. Semuanya memiliki binatang ternak sesuai yang diberikan tadi itu, sampai sepenuh bukit. Jadi sak bukit sebesar itu, seluas itu, isinya yang pertama tadi memiliki onta sebukit, yang satu memiliki satu sapi sebukit, satunya memiliki satu kambing sebukit. Kemudian sekarang pembahasannya adalah Allah menguji mereka sekarang ini. Ini sekarang titik ujiannya. Allah mengirimkan malaikat yang tadi, ya. Allah mengirimkan malaikat untuk mendatangi orang yang punya penyakit kulit tadi itu, dengan kondisi malaikat tersebut diperintah oleh Allah, yaitu untuk menyerupai keadaan dia waktu masih sakit dulu. Jadi masih waktu kulitnya belang-belang, banyak penyakitnya begitu. Jadi malaikat diutus dengan bentuk seperti itu. Kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada orang yang tadi itu, ya, orang yang asalnya sakit itu, saya ini adalah orang yang miskin, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini, maka saya memohon kepada Allah, dan juga sekarang ini ada engkau yang memiliki banyak harta. Intinya seperti itu, saya ringkas saja. Maka saya minta dengan menyebut nama zat yang mengembalikan, yang memberikan engkau kulit yang bagus, ya. Kemudian dengan dengan menyebut zat yang memiliki harta yang banyak kepada engkau, saya menginginkan tolong berikan saya satu unta saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Jadi dia punya unta satu lembah, ya. Kemudian ia hanya minta satu saja sebagai ujian. Tetapi ketika itu orang tersebut justru mengatakan al-huququ katsira. Buat apa saya berikan ini padamu? Saya juga punya banyak kebutuhan kok, gitu. Maka kemudian malaikat yang menyerupai manusia seperti dia,
tadi itu mengatakan ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kau dulu orang yang punya penyakit kulit yang parah, yang dibenci manusia, ya, yang menjadi malu oleh manusia, miskin, ya, fakir miskin dulu, bukankah kau seperti itu? Fa'atakallah, kemudian Allah memberikanmu kenikmatan yang begitu besarnya, kulitmu jadi bersih, kemudian diberikan onta dan sekian banyak ini. Tetapi orang tersebut tadi mengingkari. Innama waristu hadzal mal kabiron an kabir. Ini loh saya dapat dari warisan orang tuaku. Berdusta dia. Ya. Kemudian malaikat tadi mengatakan, yang malaikat yang menyerupai manusia, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau begitu, saya doakan kamu, ya, kalau kamu berdusta dengan ucapanmu ini, semoga Allah menjadikan seperti keadaanmu yang dulu, atau seperti yang sebelumnya. Nah, dan ini juga terjadi kepada orang yang koreng tadi, rambutnya yang rusak tadi itu, diberikan pertanyaan yang sama, ya, minta agar diberikan apa itu, sapi, tetapi tidak diberikan satu sapi pun. Adapun orang yang buta berbeda. Jadi malaikat mengutus dengan kondisi buta, ya, malaikat diutus dalam kondisi buta, ya, sebagai bentuk ujian tentunya, dan mengatakan seperti yang dikatakan kepada dua saudaranya yang lain. Ya, kasusnya sama. Saya tidak bisa menjalankan perjalanan kecuali kalau kau memberikanku bekal dengan seekor kambing supaya aku bisa sampai kepada tempat tujuanku. Maka kata orang yang buta, yang asalnya buta itu berkata, ya, dulu aku ini orang buta, faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah memberikan aku, mengembalikan penglihatanku. Maka sekarang khudz ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ini satu bukit berisi kambing ini, silakan bebas kau ambil yang manapun, berapapun kau ambil, silakan. Kau mau menyisakan berapapun, mau satu, mau dua, kau sisakan juga tidak apa-apa. Fa wallahi ma ajhadukal yaum bi syai'in akhadtahu lillah. Ya. Demi Allah, aku tidak keberatan sekali untuk memberikanmu sesuatu yang datang dari Allah ini. Maka kemudian malaikat yang sebagai penguji tadi itu berkata, amsik, tidak usah, kamu hanya diuji oleh Allah, dan faqad radhiyallahu anka, dan Allah sudah ridho denganmu. Tidak usah kau kasihkan ke aku kambingmu, itu hanya ujian dari Allah. Allah senang denganmu, Allah ridho denganmu, dan justru wasakhita ala sahibaika, dan justru murka kepada dua saudaramu yang tidak mau mengikuti hal itu. Bab yang kita bahas muraqabatullah. Kita bicara tentang sosok orang yang buta ini secara singkat saja, ya. Yakni orang yang buta ini selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu buah dari seseorang ketika selalu diawasi oleh Allah adalah selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dikit-dikit bersyukur, alhamdulillah. Dia selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Lihat tadi orang yang buta itu, dimintai tolong, yang diucapkan apa? Saya bersyukur, ya, Allah dulu, ya, telah mengembalikan penyakitku atau butaku ini menjadi normal kembali, mengembalikan keadaan mataku ini bisa normal kembali. Itu menunjukkan rasa syukur yang besar. Yang diingat selalu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Selalu seperti itu. Ini adalah buah dari orang selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga orang ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dia selalu merasa apa? Bersyukur. Dan itu adalah ciri khas orang mukmin. Orang mukmin dalam keadaan senang bersyukur, dalam keadaan susah bersabar, dan tingkat tertingginya adalah apa? Bersyukur. Bersabar, ridho, dan yang terbaiknya adalah bersyukur. Makanya orang mukmin selalu berucap alhamdulillah dalam berbagai keadaan. Dalam diberikan nikmat, keadaan diberikan nikmat, mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Adapun ketika dalam keadaan ditimpa musibah, sesuatu yang tidak nyaman pada hatinya, tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Dan ini tidak akan bisa terucap dari lisan manusia, hamba-hamba Allah, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah. Bayangkan orang dapat musibah, saat itu langsung mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu
butuh perjuangan, butuh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan itu. Ini adalah kisah tentang 3 Bani Israel ya, yang kita ambil satu pelajaran saja di situ, sebenarnya masih banyak, tetapi kita cukupkan pada sisi muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah pada diri orang yang buta tadi, tidak pernah mengingkari nikmat-nikmat Allah, selalu bersyukur. Dan itu adalah diantara bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Bentuk ketakwaan kita kepada Allah, selain taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, adalah selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, bukan dengan sikap kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Sudah diberikan mata, gunakan untuk membaca, gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kitab-kitab pengetahuan, untuk melihat sesuatu yang baik, menjauhi pandangan-pandangan yang dapat menjerumuskan, tundukkan pandangan, maka seperti itu ya. Maka itulah diantara bentuk muraqabatullah, buahnya itu adalah selalu merasa bersyukur di berbagai keadaan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga nanti kita bisa melanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang muraqabatullah. Ini masih ada beberapa hadis tentang muraqabatullah. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, membimbing kita untuk selalu menjadi hamba-hamba yang memiliki sikap selalu merasa diawasi oleh Allah, karena dengan muraqabatullah itulah yang dapat meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keikhlasan kita, meningkatkan kesabaran kita. Itu kata kuncinya adalah dengan muraqabatullah. Maka semoga Allah memberikan kita untuk itu semuanya dan menjadikan kita hamba-hamba yang saleh dan menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, dan kita semuanya mendapatkan kenikmatan tertinggi di surganya kelak, yaitu dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.